Oke, baiklah, kembali lagi ke contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Kita masih di PT Bangun Ruko, sewa bangunan dan tanah di periode November 2022. Ini kita lanjut transaksi tanggal 20 November 2022. Ini diterima pembayaran uang muka 50% tahap kedua dari PT Retail Indonesia sebesar Rp517.827.000 atas transaksi tanggal 16 November 2022. Jadi kita tanggal 16 November sudah menerbitkan invoice dan jatuh tempo di tanggal 20 November 2022 dan kita sudah terima uangnya di tanggal 20 November 2022. Nah, kita cek untuk invoice yang tanggal 16 dan kita jurnal uang masuknya. Jadi ini invoice yang kita sudah terbitkan di tanggal 16 yang jatuh tempo tanggal 20 November 2022 atas PT Retail Indonesia. Ini adalah ini atas tagihan uang muka 50% tahap keduanya. Ini ada 512 juta. Setelah ditambah PPN dikurangi dengan WHT 10% atau PPh pasal 4 ayat 2. Ini total uang yang kita terima adalah 517.827. Tadi kita terima di Bank BCA, jadi jurnalnya adalah ini BCA IDR pada Nah, ini BCA IDR ini didebet sebesar 517.827.000. Kemudian ini operating account receivable, ini account receivable. Ini account receivable, ini down payment atau uang muka. Ini adalah piutang kegiatan operasional yang berkaitan dengan uang muka. Jadi semua tentang uang muka yang kita terbitkan invoice-nya itu dimasukkan ke dalam operating account receivable yang keterangannya down payment. Jadi ini totalnya sama, debit kreditnya 517.827.000 rupiah. Nah, ini untuk jurnal penerimaan uang muka tahap kedua dari PT Retail Indonesia. Ini kita masih lanjut di tanggal 20 November 2022. Ini kita terima juga pembayaran uang muka 20% dari PT Hero sebesar Rp535.364.640. Ini atas transaksi tanggal 4 November 2022. Ini kita terima melalui Bank BCA. Nah, ini tanggal 20 ini sama kasusnya, sama ini menerima uang muka. Kita cek dulu invoice-nya, kemudian kita jurnal uang masuknya seperti PT Retail tanggal 20 ini. Nah, ini dia invoice-nya PT Hero. Ini tanggal 4 ya tadi. Atas invoice tanggal 4. Nah, ini sudah jatuh tempo di tanggal 20. Nah, kemudian kita sudah terima uangnya tadi sebesar 535 ini 364.640. Jurnalnya sama, yaitu ini kita terima melalui BCA tadi, BCA IDR. Ada operating account Nah, ini dia jurnalnya adalah BCA IDR pada operating account receivable atau down payment. Yang sudah saya sebutkan ini adalah piutang usaha kegiatan operasional yang berkaitan dengan uang muka. Ini masing-masing jumlahnya adalah 535.364.640.
Nah, seperti ini. Jadi kita masuk uang sebesar ini sesuai dengan invoice ya. Lanjut, ini tanggal 21 transaksinya adalah PT Hero telah menempati dan memulai usahanya pada tanggal 21 November 2022. Ini kata dia bilang informasinya opening store-nya atau tokohnya mulai beroperasional tuh di tanggal 21 November 2022. Nah, kita lihat rekap dari kontraknya. Ini dari rekap dari kontraknya, dia adalah ingin memulai usahanya di tanggal 20 November 2022 sampai 19 November. Tapi pada kenyataannya dia memulai memulai usahanya itu tanggal 21. Nah, ini bagaimana dengan case seperti ini? Nanti ini akan dirubah kembali di kontrak kerjasamanya atau kontrak sewa menyewanya, disesuaikan dengan tanggal bukanya. Nanti ini akan dirubah menjadi tanggal 21 Nov 22 sampai 20 Nov 24, atau nanti akan ditambah additional atau tambahan agreement sewa menyewa. Ini dia, saya ulas lagi sewanya dia per meter, per square meter. Nah, ini sewa dia per bulan. Nah, cuma yang kita tagih adalah total installment ini ya teman-teman. Ini kan installment per bulan adalah ini. Nanti kita tagih yang ini. Nah, tapi yang nanti kita akui sebagai pendapatan di akhir bulan tetap ini. Ini adalah kita menerbitkan invoice berdasarkan dengan perjanjian bahwa dia akan melunasi sisa 80% ini selama 12 bulan, yaitu 176.688.000 rupiah. Ayo, coba kita lihat invoice-nya ya yang diterbitkan. Ini invoice dari PT Hero. Ini kita terbitkan tanggal 21 November, jatuh temponya tanggal 7 Desember 2022. Ini saya hitung 15 hari ya dari tanggal jatuh temponya. Ini tergantung kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Mau jatuh temponya 1 bulan, 15 hari, itu sudah ada ketentuannya di baik di kontrak ataupun memang kebijakan dari finance and accounting ya, atau bagian keuangannya. Ini kita tujukan kepada PT Hero. Ini kita tagih rental periode 21 sampai 30 November 2022. Ini sebesar 58.896. Kemudian ini service charge-nya periode 21 sampai 30 November 2022 18.405.000. Ini rental Desember, service charge Desember, ini rentalnya 176.688.000. Kemudian service charge-nya 55.215.000. Total invoice yang kita terbitkanlah 309.204.000. Ini untuk pajaknya 11%, PPN keluarannya 34.012.440. Kemudian ini untuk WHT-nya atau PPh pasal 4 ayat 2-nya ini 10% ya. Saya ulangi lagi, ini adalah kegiatan sewa menyewa bangunan dan ruang. Itu dikenakan adalah 10% untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya. Ini 30 juta, ini didapat dari 309 dikali dengan 10%. Jadi nanti uang yang kita terima adalah sebesar 312.296.040 rupiah. Ini sama, ini tujuan yang PT Hero harus transfer ke bank BCA atas PT Bangun Ruko. Ini faktur pajaknya. Faktur pajaknya ini adalah pengusaha kena pajaknya PT Bangun, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajaknya lah PT Hero. Nah, ini keterangannya sama dengan invoice, totalnya sama. Nah, kemudian yang ini adalah PPN-nya juga sama. Nah,
Saya balik lagi untuk ke invoice ya teman-teman. Ini kenapa saya tagih, saya lupa, ini kenapa saya tagih Desember yang saya tagih, saya sudah jelaskan. Ini kita adalah sewa dibayar di muka. Jadi seharusnya periode November ini adalah terbit di Oktober. Namun karena kita tidak mengetahui kapan dia akan buka, jadi atau tidak dia buka di bulan November, jadi kita memang nunggu pada saat dia buka di periode November tersebut gitu. Jadi tagihannya dua. Nah nanti untuk bulan depan Desember itu tagihannya kita terbitkan Januari 2023. Nah seperti itu. Jadi ini kan sewa dibayar di muka kan. Nah kita lihat jurnalnya seperti apa. Di bawah sudah saya rekapkan. Ini adalah jurnal yang pertama. Ini PT Hero. Ini rental periode 2130 November 2022. Ini tadi kan kita jurnalnya adalah operating account receivable dalam kurung rental atau service charge. Kita masukkan ke akun ini ya. Nah, kemudian ini sebesar 59.484.960. Nah, kemudian ini WHT-nya. Nah, ini teman-teman bisa langsung masukin ke beban. Beban PPh pasal 4 ayat 2. Ini sebesar 5.899.600. Nah, yang ini tadi teman-teman bisa lihat aja, ini adalah dikali 10% dari ini. Ini PPN keluarannya 6.478.560. Ini dari 58.896 ini dikali 64. Kalau kita lihat invoice-nya, nominalnya adalah ini 58 ini. Nah, ini kita masukkan dulu ke semua akun, ke unearned revenue dulu atau pendapatan diterima di muka. Kita masukkan ke sini dulu. Sebesar ini. Kemudian ini untuk yang service charge-nya periode 21 sampai 30 November 2022. Ini service charge revenue. Nah, ini perbedaannya ya, kalau rental kita masukkan dulu ke pendapatan diterima di muka. Ini masuk ke pasifa atau kewajiban. Kita masukin dulu ke dalam kewajiban. Atau kita masukkan ke neraca dulu. Nanti akhir bulan baru kita adjustment atau penyesuaian atas pendapatan atas sewa tersebut. Nah, kalau yang service charge karena dia tidak ada DP, tidak ada installment, nah kita langsung masukkan saja ke service charge revenue atau pendapatan service charge. Kita langsung masuk ke akun rugi labanya. Ini 18 juta. Ini 18 juta. Teman-teman lihatnya dari sini. Dari invoice ini. Ini 18 juta. Hmm, 18 juta. Ini payable out-nya PPN keluarannya ini 11%. Ini beban PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 10% dari ini 18.405. Nah, ini 18.589.050 ini adalah 18.405 ditambah 2 juta dikurang dengan 1.840. Nanti uang yang kita terima ini. Nah, kemudian ini untuk yang Desembernya 2022-nya kita kan sudah terbitkan juga tadi di invoice-nya sebesar ini. Ini 176. Ini untuk periode Desember rental. Kemudian untuk service charge-nya 55. Jadi biar teman-teman enak ngejurnalnya, ini kita masukkan semuanya ke unearned dulu ya. Unearned revenue ini adalah pendapatan diterima di muka. Saya ulang lagi, ini akun kewajiban. Kita kumpulkan dulu semua, namanya juga pendapatan diterima di muka. Jadi ini adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka. Desember kan kita kan belum belum masuk ke periode Desember kan. Nah,
kita tagih di periode November, makanya kita masukin unearned revenue. Nah, ini jurnalnya apa? Ini unearned revenue 176.688.000 rupiah. Ini PPN keluarannya adalah 19.435.680. Ini dikali 11% dari sini. Kemudian ini adalah prepaid withholding tax. Nih, ini beda ya sama yang atas. Kalau ini saya masukin ke beban, kalau ini saya masukin ke harta dulu, masuknya ke prepaid. Prepaid ini adalah pajak PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di muka. Ini saya masukin akun aset dulu sementara. Nah, karena ini kan masa sewanya belum kita gunakan, jadi kita masukin ke akun harta. Nah, setelah nanti bulan Desember nanti kita adjustment. Nah, kita akui porsi dari biaya ini. Kalau saya masukin ke beban biaya ini semua, nah ini nanti kebesaran untuk di periode November. Nah, untuk biayanya kan hanya periode 21 sampai 30 November, tidak termasuk yang Desember 2022. Jadi ini alasannya kenapa masuk prepaid withholding tax 4 ayat 2. Nah, karena dia sewa Desember belum terjadi dan belum masuk dan tidak boleh masuk ke periode November 2022. Nah, sama untuk yang service charge periode Desembernya ini 55, ini 11%, ini 10%, dan ini kita masukkan ke dalam operating account receivable. Ini adalah rental dan service charge. Oke. Nah, teman-teman, nanti sebenarnya kalau ini yang periode Desember ini mau dimasukin ke biaya pun, nah nanti teman-teman wajib akhir bulan ini akan di adjustment. Ini semuanya akan adjustment, disesuaikan sesuai dengan porsi biayanya. Nah, untuk nanti kalau teman-teman pengen terus tahu cara menyesuaikan PPh pasal 4 ayat 2 baik beban ataupun PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di muka, nanti ikutin terus video ini sampai closing November 2022. Saya cukupkan untuk video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa di komen. Terima kasih.